kitab yang berbicarakan tentang zikir. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah itu jauh lebih besar. Artinya lamun kita ingat Allah soal biasa, sangat-sangat biasa. Lamun kita ingat si Allah Ta'ala, ia luar biasa. Lalu untuk mendapatkan kita teringat si Allah Ta'ala, kita harus banyak-banyak berikhtiar untuk mengingat Allah. Karena ada sudah Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, ana sahibu man zakarani, aku diberikan dengan si selalu ingat aku. Jadi tidak sembarangan berarti kalimat singena wa anam ma'akum aina ma kuntum, aku kanca anta pada lebih tahun. Kanca anta padamu adalah dengan pengawasan, dengan ilmu, dengan ingatan. Dengan pengawasan, dengan ilmu memang biasa, dan pemeliharaan biasa. Lalu dengan ingatan, lalu memberikan rahmat. Ini yang luar biasa. Jadi maknanya wala dzikrullahi akbaru min zikril ibadilillah. Ingatan Allah kepada hamba itu jauh lebih besar dibanding dengan ingatnya hamba kepada Allah. Jadi maksudnya lamun ingatnya hamba kepada Allah soal biasa, tetapi lamun ingatnya Allah kepada hamba luar biasa. Dia pada marantan satu mafuzat. Laisal ibtikharu tullabi li suyukhihim, walakinnal ibtikharu suyuhi li tullabihim. Bukan yang dikatakan kebanggaan yang sejati apabila para santri itu bangga terhadap para guru-guru mereka, tetapi kebanggaan sejati itulah apabila guru bangga kepada para santrinya. Sebab apa? Lamun santri bangga kepada guru kan wajar, karena gurunya ahli, gurunya ya alaknya bagus, wajar bangga yang isi santri. Lalu kita meminta nanti guru bangga terhadap santri. Karena ya wala dzikrullahi akbar. Jadi lamun kita sebagai hamba ingat kepada Allah adalah sesuatu yang wajar. Lalu kita lamun kebau ingat terus Allah Ta'ala luar biasa. Untuk mendapatkan hal dikit, kita harus banyak-banyak zikir. Banyak-banyak zikir, baik zikir lisan, zikir jinan, zikir arkam. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Maka oleh sebab itu ingatlah oleh sekalian kamu akan aku, niscaya aku akan ingat kalian. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Dan ingatlah olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu, dalam hatimu, tadarruan dengan tadarruk, wa khufyatan dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dunal jari wa dunal jari minal qauli, dan dengan tampak berbesar-besarkan daripada suara, bil gudu wal asal, baik di pagi hari maupun yang sore-sore. Wala takun minal ghafilin, jangan kau termasuk orang yang lalai. Nah, jadi niki diketan itu zikir lisan, kemudian zikir jinan, kemudian waktunya pagi dan sore. Walaupun memang sebagian daripada ulama tafsir niki adalah merupakan perintah kepada Rasulullah SAW untuk beribadat pagi dan sore, sehingga lain pagi dan sore. Nah, adapun makin niki perkembangan para ulama tafsir menafsirkan bahwa niki menunjukkan bahwa siaran zikir niki tidak terikat si waktu, tidak terikat isi cara, tidak terikat isi keadaan. Pokoknya zikir wah sebanyak-banyak. Fazkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir sebanyak-banyak. Arah dengan si berbicara dengan psikologi. Sehingga lamun dengan param diri berzikir dengan hatimu sangat sulit lalu.
Karena arti zikir kan ingat. Yang namanya diingat itu sesuatu yang sudah kita lihat. Arti daripada zikir itulah mengembalikan memori kepada sesuatu yang sudah kita alami, kepada sesuatu yang sudah kita lihat, pada sesuatu yang sudah kita dengar. Ya, arti daripada ingat. Jadi tidak mungkin untuk mengingat Allah Ta'ala, karena dia Tuhan kita Allah, dia Tuhan dengar Allah, dia Tuhan demak Allah. Dan ini cara psikologi sini artinya mengembalikan memori kepada sesuatu yang sudah dilihat, sudah didengar, sudah dialami. Nah, lalu marah ini berarti itu adalah merupakan definisi antara psikologi terhadap sesuatu yang sifatnya material, sedangkan Allah tidak material. Maka untuk melatih diri zikir dengan hati harus berawal daripada zikir lisan, menyebut-nyebut. Sampai Rasulullah mengatakan abdaluma kultu, namun kultu ucapan. Abdaluma kultuhu ana wan nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Berarti zikir lisan dulu. Nah, yang tidak berbahasa Ibnu Athaillah ndak tiap jari alasan gemek jerak zikir apabila hanya bau berzikir dengan bibir doang, walaupun dekman ingat kepada Allah. Karena boleh jadi sering mek zikir dengan lidah, walaupun dia ingat kepada Allah jemah, ya sebabang anta bau zikrullah dengan bibir, zikrullah endah dengan hati. Ya sebenarnya az-zikru ma'al gaib wa zikru ma'al hudur, zikrul gaib wal hudur. Artinya menyebut Allah Ta'ala lagu masih diteman ingat kepada Allah akan meningkat menjadi zikrullah ma'al hudur. Artinya zikrullah ma'al hudur masih menghadirkan selain daripada Allah di dalam hati. Kemudian sampai kepada zikrullah ma'al gaib. Artinya zikir Allah Ta'ala berarti hanya Allah teringat selain daripada Allah Ta'ala kan. Termasuk diri mereka dia ingat diri, dia ingat diri karena para panah. Jadi zikrul jahar, kemudian zikrul sir, zikrul asrar, zikrul sirul asrar, kemudian panahul asrar. Panahul asrar ini paling tinggi. Dan panahul asrar ini memang manjaran berlapas, hanya sekedar napas. Ya sejari laisa biharfin wala sautin. Ya sejari lamun tama napas ia menyebut hu. Di waktu subuh Allah, hu Allah, hu Allah. Lalu dia bersuara. Nah, di saat nulah seorang wasil si wasafi di Allah Ta'ala merasakan bahwa di darat selain daripada Allah, selaput daripada alamnya, di dalam perasaannya di darat hanya si arah adalah Allah. Walaupun dia sendiri tetap dia sebagai manusia masih hidup, masih di dalam alamnya, tahu di dunia lagu dia ngerasa, dia hidup, dia ingat, dia kita alamnya arah si kita hanya Allah. Dan itulah termasuk panahul asrar. Lagu selaput berawal daripada zikrul lisan. Apabila artinya apalagi apabila mengucapkan zikrul lisan itu dengan tetap artinya tetap, namun bau sampai di panahul asrar. Ini sebabnya lihat waktu talqinul zikri terhadap diri Tuhan itu telu ucapan. Pertama, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ini ada kaji, belum kau dikaji doang jadi tujuan kaji, dan ridho perlu dikaji si kaji tujuh. Artinya ma'rifat kaum habas. Beng kaji pengetahuan perlu kaji, percintaan perlu kaji. Kemudian si kedua Nabi ilahi
laka sujudi wa qurbaka majzubi ini muka syapataka wa qurbak. Nenek kaji hanya perlu dikaji, kau kaji bersujud, kemudian kedekatan perlu dikaji, si nyedot kaji. Namun marak niki kicanin kaji muka syapah perlu dikaji, rapat di perlu dikaji. Si ketelu ilahi laka suhudi wa hubbaka margubi itini musyahadataka wa mahabbataka. Nenek kaji hanya perlu dikaji, si kaji saksian. Lalu kecintaan perlu dikajilah, isi kaji demenan. Lalu marak niki kicanin kaji musyahadah perlu dikaji timpal kecintaan. Berarti la ilaha illallah dengan zikir latifah. Jadi selaku latifah si terganggu niki jadi hancur dengan 3 kali. Barulah andena Muhammad Rasulullah. Makin niki hara ajaran isi di tekanggungan Muhammad Rasulullah. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang baru niki dia mau belajar tarekat masalah kan. Dia tahu mana daripada Muhammad Rasulullah niki. Muhammad Rasulullah niki mana disebut di dalam dia kitab Imam Kainawawi niki. Riyadul Badiah. Riyadul Badiah. Ini Muhammad Rasulullah bahrun amiq wa la ilaha illallah fitratun minha. Muhammad Rasulullah itu bagikan samudra luas, sedangkan la ilaha illallah itu bagikan setetes daripada samudra luas. Maka dah kata meliaran setelah la ilaha illallah lamun itu bungkus si Muhammad Rasulullah hamba. Anu artinya makna dari Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba dia dengan Muhammad Rasulullah yang di ahli tarekat 3 kali la ilaha illallah mula Muhammad Rasulullah, ia akan bungkus barai penduduk masih nol. Bahkan lamun anu selawat langsung tasbih. Ia cara berzikir la ilaha illallah 165 kali. 165 1 nu adalah Allah, 6 nu rukun iman, 5 nu rukun Islam. Lalu terlanjutkan di siapa? Allah, 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 Allah 16 kali. Nah setelah itu barulah hu 74 kali. Nah 74 kali langsung kan isi hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah sampai pira-pira lah semampu dia. Dan itu kelanjutan. Nah tarekat lamun tarekat Saziliyah paling tidak siwa macamnya. Si utamanya istighfar, selawat, zikir, khalwat, sabar, kemudian musahabah, silaturahim dan suluk. Siwa macam ini. Nanti cara praktikkan si para ulama selaku berintik pada zikir, karena zikir selaku kan cuma si paling afdal la ilaha illallah. Kemudian tergandeng si Muhammad Rasulullah, ya dengan istilah zikir kamilul kawamil dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astagfirullah. Mudah terus berulang-ulang. Lebih-lebih malam Jumat, malam Jumat. Wa qala ta'ala wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kalian menang. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimati, sungguhnya orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan, ila qouli ta'ala wadzakirina Allaha katsiran wadzakirati, orang-orang laki-laki yang menyebut-nyebut nama Allah banyak-banyak dan perempuan-perempuan yang menyebut-nyebut nama Allah. A'addallahu lahum, Allah menyiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran aziman. Ini kadang-kadang ni berujar semayang terus ngejek, padahal Allah apa? Yurita ayyuhalladzina amanu idza qadatu fa idza qadaytum sholata fadhkurullah. Lamun selesai semayang fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum.
lama tidak sembahyang, sebut nama Allah. Kiaman sambil ngantuk sekalipun silakan. Wa qudan usman duduk. Wa ala junubikum sambil tidur. Maka khairul umuri awsatuha. Kiaman sebut dulu ngantuk. Tidur nomor 2. Terbaiklah tokol. Kan segera sambil tidur sembahyang, terus sembahyang yang masih sambil tidur berzikir, baru sambil gelak sambil. Jadi cocok kan? Tetapilah tokol. Alangkah bagus memang. Alangkah bagus. Jadi banyak kisah-kisah berkaitan dengan masalah zikir ini. Artinya samping Al-Quran, hadis Rasulullah, asar, kemudian hikam-hikam, hikmah-hikmah daripada para aulia. Wasabbihuhu bukratan wasila ayat wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat-ayat pada soal bab zikir ini sangat banyak. Maklumatun dan maklumat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu telah bersabda Rasulullah sallallahu, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan